kita sudah seharusnya memerangi kelompok ini. Tidak mungkin tampaknya KKB ini akan dengan sadar kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Sangat tidak mungkin lagi. Karena di samping kepalanya sudah diisi agar benci kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka juga dilatih sehingga mereka mahir dalam memainkan senjata, mahir dalam melakukan berbagai strategi perang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita jumpa kembali pada kesempatan ini. Saya Bustami Narda dalam mengawali pertemuan kita ini sengaja memohonkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita seluruh pemirsa selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, gerakan dari kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua memang semakin hari tampak semakin memprihatinkan. Sudah sangat banyak korban, baik di kalangan TNI, di kalangan Polri, di kalangan rakyat sipil oleh tindakan KKB ini. Dan KKB ini tampaknya sudah benar-benar dia tergolong kepada separatis. Bukan lagi sekadar hanya kelompok kriminal, tetapi sudah jelas dia itu separatis. Kelompok yang ingin memisahkan diri dari negara Indonesia dengan memiliki peralatan persenjataan, dengan berbagai latihan yang mereka lakukan, sehingga mereka menjadi orang yang punya kelengkapan peralatan dan punya kemahiran karena adanya latihan-latihan yang mereka ikuti. Karena itu mereka benar-benar adalah kelompok separatis yang nyata-nyata ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu mereka ini sudah harus diperangi. Baru saja kita dikejutkan oleh sebuah serangan yang dilakukan oleh KKB ini ke pesawat Susi Air. Dibakarnya pesawat itu dan disandranya pilotnya. Memang di awal-awal penyanderaan pilot ini kita beranggapan bahwa pilot ini hilang karena menyelamatkan diri ke hutan. Tetapi setelah beredar video-video, foto-foto dari kelompok KKB yang menayangkan pilot yang mereka sandra itu, maka jelas bahwa pilot ini bukan menyelamatkan diri, tetapi memang disandra oleh KKB ini. Penyanderaan oleh KKB ini tentu sudah jelas adalah upaya-upaya atau praktek-praktek kelompok separatis. Tujuannya untuk apa? Antara lain mungkin karena ingin dunia lain tahu bahwa kelompok separatis ini sudah punya kekuatan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekali lagi, dengan demikian kita sudah seharusnya memerangi kelompok ini. Sebab tanpa itu tidak mungkin tampaknya KKB ini akan dengan sadar kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Sangat tidak mungkin lagi. Karena di samping kepalanya sudah diisi agar benci
kepada negara kesatuan Republik Indonesia dan agar selalu berjuang untuk memisahkan diri dari negara Republik Indonesia. Mereka juga dilatih sehingga mereka mahir dalam memainkan senjata, mahir dalam melakukan berbagai strategi perang. Sehingga sudah banyak kita lihat dia melakukan penyerangan-penyerangan ke markas-markas TNI dan Polri di Papua. Kita baca sebuah berita tentang penyanderaan pilot ini, sahabat. Kompas.com menurunkan berita di bawah judul pemerintah akui pilot susi air disandra KKB pimpinan Egyanus Kagoya. Berita ini tanggal 15 Februari 2023. Jakarta, Kompas.com. Pemerintah mengakui pilot maskapai susi air Philip Mars Mertens 37 tahun disandra kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Egyanus Kagoya. Tadi ada yang tanya, apakah betul ada penyanderaan di Papua? Iya, si Mertens itu disandra oleh kelompok Kagoya. Itu disandra dan kami sedang melakukan cara persuasif, ujar Menko Polhukam Mahfud MD usai rapat dengan Komisi 3 DPR di Gedung Nusantara 2 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 15 Februari 2023. Mahfud mengatakan keselamatan sandera adalah prioritas utama saat ini. Oleh sebab itu, pemerintah sedang melakukan pendekatan secara persuasif dengan KKB. Tapi kami tidak menutup opsi lain. Kami persuasif agar pilot bisa bebas, selamat, damai, tanpa kisruh dan ribut. Tapi tidak menutup opsi lain, kata Mahfud. Namun, Mahfud belum menyebutkan maksud dari opsi lain tersebut. Sebelumnya, Panglima Kodam 17 Cendrawasih Maijen TNI Muhammad Saleh Mustafa membenarkan bahwa KKB menyebarkan foto dan video saat bersama pilot Philips. Tampak pilot Philips bersama sejumlah orang dengan bersenjata laras panjang. Foto dan video itu telah tersebar di media sosial. Berdasarkan dokumentasi itu, Saleh menyimpulkan bahwa pilot Philips bersama KKB pimpinan Egyanus Kagoya. Pada rekaman video yang beredar tersebut, KST, kelompok separatis teroris, telah melakukan aksi teror, membakar pesawat susi air, dan melakukan penyanderaan pilot susi air, kata Saleh dalam siaran pers Pemdam 17 Cendrawasih Rabu ini. Saleh juga menyatakan bahwa tuntutan KKB telah ia dengar. TNI Polri menurut Saleh terus melakukan pencarian secara maksimal, termasuk melibatkan semua pihak, baik para tokoh agama, tokoh masyarakat maupun tokoh adat serta pemerintah daerah, ujar Saleh. Pilot Philips yang merupakan warga negara Selandia Baru itu bersama 5 penumpang lainnya hilang kontak sesaat setelah mereka mendarat di Bandara Udara Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan pada Selasa 7 Februari 2023. Pesawat dengan nomor registrasi PKBVY itu diduga dibakar oleh KKB pimpinan Egyanus Kagoya setelah mendarat. Pilot dan 5 penumpang, kata Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, melarikan diri ke arah berbeda. 5 penumpang merupakan orang asli Papua, OAP. Kelimanya telah dievakuasi dan kembali ke rumah masing-masing. Sementara itu, Philips belum ditemukan hingga saat ini. Penyerangan itu rupanya ada kaitannya dengan KKB yang mencurigai 15 pekerja bangunan puskesmas di Paro pada awal Januari 2023. KKB menduga sebagian pekerja tersebut merupakan anggota TNI atau Badan Intelijen Negara BIN. Sehingga mereka melakukan pemeriksaan terhadap warga yang membangun puskesmas. Namun,
Setelah dibangun memang ada 5 orang yang tidak ada identitasnya. Tidak ada ID card. Kata Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Matius D. Fakhuri usai rapim TNI Polri di Hotel Sultan Jakarta Rabu 8 Februari 2023. Setelah mendapatkan informasi itu, Matius memerintahkan jajarannya untuk mengevakuasi ke-15 pekerja itu. Kapolres Nduga langsung melakukan koordinasi dengan Bupati Kenyam untuk mengeluarkan ke-15 pekerja itu dari distrik Paro. Karena kami tidak mau ada pembantaian. Lanjutan dari kejadian tanggal 4, 5, dan 6 Januari 2023 kita sudah susun rencana rapat di Timika. Apabila nanti pesawat masuk Bandara Paro, kita akan bawa keluar para pekerja ini, ujar Matius. Ia menyebutkan ke-15 pekerja itu tidak pernah disandera oleh KKB. Hingga pada akhirnya pesawat yang dipiloti Philip tiba di Bandara Paro pada Selasa 7 Februari 2023. Namun KKB kemudian membakar pesawat itu. Pilot dan 5 penumpang melarikan diri ke arah berbeda. Sementara itu ke-15 pekerja itu telah dievakuasi ke Timika. Jadi tampak sahabat Ben bahwa mereka yang dinamai KKB ini sungguh terlatih. Sungguh telah menguasai bagaimana strategi perang. Bagaimana cara menyandera. Bagaimana cara membakar, melakukan penyerangan terhadap pesawat. Sahabat BN, tentu rakyat sekarang ini berharap agar ada ketenangan di Papua ini. Agar jangan sampai rakyat selalu menderita karena tidak merasa aman di dalam bekerja. Kadang-kadang rakyat juga dilematis jadinya. Di satu sisi mereka diancam oleh KKB ini. Dimata-matai terus. Dianggap mereka itu intelijen. Dianggap mereka itu mata-mata dari pemerintah. Dianggap mereka itu orang yang turut bersimpati kepada pemerintah. Tetapi bukan tidak mungkin pula di satu pihak mereka juga bisa saja dicurigai oleh pihak pemerintah. Mungkin dianggap mereka mata-mata dari KKB. Mungkin juga mereka dicurigai kalau mereka ini intelnya KKB. Bisa mereka ini dibayang-bayangi rasa ketakutan terhadap ancaman dari KKB. Dan juga terhadap kecurigaan-kecurigaan dari pihak pemerintah. Dari pengalaman saya yang pernah berdialog dengan salah seorang pejabat eselon 2 3 provinsi Papua dan juga dengan salah seorang pejabat intelijen yang bertugas di Papua, memang mengerikan apa yang dilakukan oleh KKB ini selama ini. Kesimpulannya mereka ini sangat membenci negara Republik Indonesia. Sangat membenci sekali. Tidak ada bagi mereka itu sedikit pun lagi rasa sayangnya, rasa cintanya kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau negara Republik Indonesia masih juga ada toleransi terhadap mereka dengan melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya persuasif khusus untuk mereka yang sekarang disebut KKB ini, yang kita khawatirkan kita di satu sisi masih punya toleransi kepada mereka, tetapi mereka sama sekali tidak ada lagi toleransi untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Karena itu memang satu-satunya jalan agar mereka ini tidak lagi bergerak, agar masyarakat di Papua memang benar-benar bisa tenang.
memang dengan cara membumi hanguskan mereka. Dan itu tentu sudah harus full TNI melakukannya untuk ke dalam kepulauan di Papua ini. Dan untuk keluar, tentu pemerintah Republik Indonesia tidak ada lagi toleransi untuk tidak menghambat semua jalur diplomasi mereka ke seluruh dunia. Sebab kasihan kita dengan rakyat di Papua. Mereka kaya dengan hasil alam. Tanah mereka subur. Tetapi mereka juga menderita. Dan tidak tertutup kemungkinan para pejabat pemerintah di Papua selama ini juga berada di bawah tekanan dan ancaman mereka. Bagi yang tidak mau bermuka dua terhadap kelompok KKB ini. Dan bagi yang mau bermuka dua kepada KKB ini, tentu akan merugikan negara Republik Indonesia. Bukan tidak mungkin dana-dana yang turun demikian banyak dari pusat akan ada yang nyerempet untuk membiayai perjuangan KKB ini. Ini akan sangat memprihatinkan lagi kalau ini yang terjadi. Semoga ke depan KKB atau separatis ini betul-betul hilang dari Papua. Dan sehingga masyarakat Papua hidup dengan tenang, aman, damai dan sentosa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.